Selamat pagi menjelang siang saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan jika engkau dan saya saat ini masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kemurahan Tuhan yang berlaku atas hidup kita semua. Situasi dan kondisi yang saat ini terjadi, janganlah membuat engkau lemah, jangan membuat engkau lelah, jangan membuat engkau cemas, khawatir, dan gentar. Sebab kita punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, pencipta langit dan bumi. Semua makhluk tunduk di hadapannya. Mari kita memuji, menyembah nama Tuhan. Beribadah bersama keluargamu di tempatmu masing-masing. Haleluya, haleluya. Seperti rusa yang haus, seperti rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Oh Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Seperti rusa rindu sungaimu, rusa rindu sungaimu, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku, penuhiku dengan hadiratmu. Urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak kudusmu. Sekali lagi katakan, seperti rusa rindu sungaimu, serindu sungaimu, begitulah jiwaku, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku, penuhiku,
kepada Yesus Kristus Raja. Haleluya. Bapa Sorgawi, terima kasih Engkau memberkati ibadah kami pada pagi menjelang siang ini. Kami menikmati Engkau di dalam hadirat-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu, dan di dalam pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita akan nyanyikan satu pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Engkau adalah pemenang. Engkau adalah pemenang, lebih dari pemenang. Karena Yesus Kristus yang sudah memberikan kemenangan itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Menang atas segala sakit penyakit, menang atas segala kelemahan, menang atas segala dosa dan maut. Haleluya. Haleluya, beri tepuk tangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus tuh. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Yes, atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus tuh. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia bangkit. Haleluya. Dia hidup. Haleluya. Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Yes. Kudus turun. Haleluya. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh yes. Nama Yesus. Dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh yes. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan, itu pasti. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Adalah kemenangan. Mari saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Tuhan adalah kekuatanku.
kekuatanku. Kita akan nyanyikan satu pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku takkan goyah. Hambanya untuk membawakan kebenaran firman-Nya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku takkan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Yes, sejauh lagi dari bumi, begitu besar, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Bapa, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Saya serahkan hamba-Nya, Yesus, sejauh lagi dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk membawakan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur buat siang hari ini. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Karena itu walaupun saat ini di tempat ini tidak banyak umat-Mu, namun mereka berada di rumah masing-masing. Kami percaya Engkau Allah yang maha hadir. Engkau ada di sana, Engkau ada di setiap rumah umat-Mu. Dan saat ini di rumah-Mu, di tempat ini, hamba-Mu menyampaikan kebenaran-Mu, urapi, supaya menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, ambil alih pemberitaan firman pada siang hari ini untuk menjadi berkat, kekuatan, penghiburan bagi seluruh umat-Mu dan setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Saya percaya bahwa hari ini kita masih tetap bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, walaupun secara tidak langsung bertatap muka,
Tapi ketahuilah, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus ada di setiap tempat di mana kita berada. Allah kita maha hadir. Hari ini kita lakukan kenapa? Supaya kita menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan, yaitu untuk menghormati dan mentaati setiap pemimpin dan pemerintah kita. Untuk apa? Menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Baik, puji Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan diri, Alkitabmu baik pakai handphone, tab ataupun Alkitab konvensional. Kita buka kembali di dalam Mazmur 91, ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat kita semua. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu siang, di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Ayat 14 langsung kita baca. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, hari-hari ini kita penuh dengan berita-berita yang melemahkan, menggemparkan, dan mungkin kita saat ini hanya berada di rumah masing-masing, tetapi ketahuilah bahwa semuanya itu pasti ada maksud Tuhan. Saat ini kita mendengar tentang corona, di setiap WA ada corona, di setiap berita di televisi ada corona. Tapi saat ini corona yang menakutkan itu, mari kita sikapi dengan sikap yang berbeda. Hari ini saya khotbah tentang corona, C-O-R-O-N-A. Ganti corona saudara yang menakutkan menjadi corona yang saat ini kita akan dengarkan bersama-sama. Apa kata firman Tuhan? Bagaimana kita menyikapi dengan keadaan yang begitu menakutkan hari-hari ini. Yang pertama, tentu kita tahu, kalau kita renungkan ayat yang baru saja kita baca, tanpa sadar, tanpa terasa, itu sudah digenapi hari-hari ini. Karena apa? Kalau hari ini kita menonton berita-berita itu, dan hari ini kita masih sehat, bukankah itu satu kemurahan Tuhan? Karena itu jangan takut terhadap kedahsyatan malam dan terhadap panah di waktu siang. Maksudnya apa? Hal-hal yang tidak bisa kita duga. Tetapi yang terpenting, mari kita bersama-sama sadari bahwa Tuhan pasti punya tujuan dalam setiap situasi dan kondisi. Karena itu hari ini saya berbicara mengenai corona, bukan coronavirus COVID-19, tapi corona yang tersusun dari huruf C-O-R-O-N-A. Ingat, khotbah 22 Maret 2020, khotbah tentang corona. C, yang pertama, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos 5 ayat 4 dan 6 di sana berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Di dalam ayat-ayat yang sebelumnya berkata janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal atau Berseba. Ini merupakan ritus-ritus ibadah, yaitu di Israel Utara, Betel dan Gilgal, maupun di Yehuda, Berseba. Maksudnya apa? Ini tempat ibadah. Hari ini saudara berada di rumah.
saya ada di gereja ini, tetapi satu hal yang sama, kita mencari Tuhan. Karena ada banyak orang gereja, datang ke gereja belum tentu mencari Tuhan. Dan Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang datang ke gereja, tetapi bukan mencari Tuhan, hanya karena ritualitas. Karena apa? Ini merupakan teguran kepada bangsa Israel. Walaupun mereka pergi ke Betel, mereka pergi ke Gilgal, ke Berseba, ritus-ritus atau tempat ritual keagamaan, namun mereka tidak mencari Tuhan. Hari ini Tuhan izinkan situasi ini terjadi supaya Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing bersama keluarga, istri dan anak, suami dan istri dan anak semuanya mencari Tuhan. Supaya apa? Supaya kamu hidup. Yang kedua, di dalam Ibrani 10 ayat 37-38 firman Tuhan berkata, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Mari kita hidup oleh karena iman kita. Bukan hidup karena melihat. Ketika kita melihat sesuatu, kita hidup karena melihat situasi dan kondisi ini akan menakutkan. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman. Iman berarti percaya akan ketetapan dan janji Tuhan. Iman berarti menerima perkataan dan perintah Allah serta melakukannya. Iman berarti menyerahkan segenap hidup kita kepada kedaulatan Allah. Orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Rancangan Allah, bukan rancangan kita. Segala sesuatu yang terjadi ini saudara tidak pernah lepas dari kendali Allah, dari pemantauan Allah. Karena itu sebagai orang yang percaya, mari kita percaya, mari kita yakini, mari kita bersama-sama melihat bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-55 ayat 8 di sana berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan Allah dari rancangan kita. Seperti langit dari bumi, demikianlah jalan Allah dan jalan kita. Jalan pemikiran Allah berbeda dengan jalan pemikiran kita. Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Walaupun seringkali kita tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Walaupun seringkali kita tidak memahami apapun yang saat ini sedang Tuhan izinkan terjadi di sekitar kita. Namun mari kita percaya bahwa pada akhirnya semuanya itu demi kebaikan umat yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena Roma 8 ayat 28 di sana berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi setiap orang yang terpanggil sesuai rencananya, yang mengasihi Dia. Itu rancangan Allah, bukanlah rancangan kita. Apapun yang terjadi saat ini, percayalah Tuhan sedang sediakan rencana yang terbaik buat saudara dan saya, buat seluruh umat, keluarga besar Jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci. Saya percaya kita semua terdampak, tapi ingat, sekalipun gunung-gunung bergoyang, bukit-bukit bergoyang, gunung beranjak, tapi kasih setia Allah tidak pernah beranjak. Yang berikutnya saudara, huruf O berikutnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24 di sana berkata, kita dan Ia sendiri telah menanggung, memikul dosa kita di atas kayu salib, supaya kita yang hidup dalam dosa, ya kita hidup oleh karena dosa, kita dibenarkan. Ya, sekarang menjadi hamba kebenaran. Kita yang hidup di dalam dosa, sekarang hidup oleh karena kebenaran. Mati karena dosa kita, sekarang hidup oleh kebenaran Allah. Dan oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Umat Tuhan, Petrus menggunakan kata sembuh dalam hubungan dengan keselamatan dengan segala berkatnya. Dan Matius 8 ayat 16-17 di sana berkata, menjelang malam dibawalah kepada Yesus
Banyak orang yang kerasukan setan dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Kalau hari ini ada di antara saudara yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit, mari datang kepada Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus, saudara sudah disembuhkan. Karena penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikutnya adalah N. Huruf N. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Amsal 18 ayat yang 10 di sana berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tetapi menara yang kuat yang sesungguhnya adalah nama Tuhan. Saudara, saat ini tidak ada tempat yang aman. Buktinya apa? Kita dihimbau untuk tidak keluar dari rumah kita masing-masing. Kita lakukan aktivitas, semua kegiatan dari rumah. Itu menunjukkan bahwa ternyata tidak ada tempat yang aman. Tetapi kalaupun saudara harus keluar karena kepentingan yang mendesak, lakukanlah itu. Selama saudara menjadikan perlindunganmu itu adalah nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah menara yang kuat. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, tempat perlindungan. Namanya adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalamnya mereka bisa beristirahat apabila lelah dan berlindung apabila dikejar-kejar. Karena itu di dalam Mazmur 91 tadi ayat pertama di sana berkata, yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata bahwa Tuhan tempat perlindunganku, dialah yang ku percayai. Hari ini tempat perlindungan kita tidak ada yang lain kecuali hanya Tuhan sendiri. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Di dalam namanya umat Tuhan bisa berdiri mengatasi musuh-musuh mereka dan dibentengi oleh Tuhan di dalam Allah dan di dalam segala penyataannya tentang dirinya sendiri. Kepada kita cukuplah itu untuk membuat kita tenang sepanjang waktu. Nama Tuhan dan nama Yesus, nama di atas segala nama. Kita mengucap syukur karena kita mengenal nama Tuhan yang kita kenal dan kita sembah di dalam nama Yesus. Yang terakhir saudara, A. C, O, R, O, N, dan A. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Ibrani 13 ayat yang kelima. Itu firman Tuhan. Dan di dalam Matius 28 ayat 20 di sana berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Segala sesuatu boleh terjadi, goncangan boleh terjadi. Hari-hari ini yang terpenting adalah Tuhan menyertai saudara dan saya. Dia tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan. Ini janji Allah, ini janji Tuhan bagi orang-orang yang bersandar kepadanya, bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Yesus sudah bangkit dan kini dia hidup serta secara pribadi memperhatikan setiap anaknya, memperhatikan setiap umat Tuhan, jemaat Taman Permata, setiap jemaat Sentra Karawaci, dimanapun saudara berada. Perhatikanlah, dia memperhatikan saudara dan saya secara pribadi melalui Roh Kudusnya yang ada di dalam diri kita. Dan melalui firman-Nya yang setiap saat kita bisa dengarkan dan bisa kita nikmati. Bagaimanapun keadaan saudara, lemah, miskin, rendah, tampaknya tidak penting. Ingat bahwa Ia mempedulikan saudara. Jadi dengan banyaknya berita-berita yang menggentarkan, menakutkan, mengerikan, menggelisahkan, mari kita ingat. Saudara ingat corona, berarti saudara harus ingat. Saudara harus carilah Tuhan. Yang kedua, saudara harus hidup oleh iman. Karena saudara orang benar. Dan ingat, R, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Jadikan Tuhan perlindungan kekal bagimu. Dan yang terakhir, jangan menyalahkan situasi, jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain, jangan menyalahkan pemerintah, jangan salahkan siapapun juga. Karena apa? Allah tidak pernah tinggalkan saudara dan Allah menyertaimu. Maka di tengah maraknya corona ini, mari kita tetap percaya penyertaan Allah itu sukacita dan kekuatan kita. Mari kita bantu pemerintah untuk menanggulangi pemaparan virus COVID-19 supaya kehidupan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita naikkan pujian ini. Saat ini, sementara saudara mungkin mengalami dampak dari keberadaan dan situasi sekarang ini, mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Mari dengan sungguh-sungguh saudara bersama dengan keluarga datang di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita yang mungkin saat ini harus berhenti. Tapi ketahuilah, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Orataka shika parata. Orataka shika parata karalamaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, katakan bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sungguh-sungguh angkat hati, angkat tangan. Hatiku percaya, hatiku percaya, haleluya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap percaya Engkau tetap baik, selamanya baik. Dan kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Selama kami mencari Engkau, selama kami mengandalkan Engkau, selama kami berlindung dan berharap kepadamu. Karena kami tahu rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Hari ini sebelum hamba-Mu mengakhiri ibadah pada siang hari ini, Engkau memberkati seluruh umat-Mu Jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci. Dari ujung ke ujung Tuhan, berkati mereka satu persatu, kesehatan mereka, perlindungan-Mu atas mereka, kebutuhan dan keperluan mereka, usaha pekerjaan mereka yang mungkin sementara ini tersendat. Namun Engkau tidak pernah
meninggalkan umatmu. Engkau cukupkan, Engkau sediakan, dan Engkau berkati seluruh umatmu. Perlindungan, kekuatan Allah, damai sejahtera, dan sukacita menaungi seluruh umat. Jemaat Taman Permata dan Sentra Karawaci. Meteraikan kebenaran-Mu dalam hati setiap umat-Mu. Sehingga mereka boleh menjalani hari-hari ini. Sementara harus membatasi, oh Tuhan, sosialisasi kami dengan yang lain. Kami tetap bersukacita bersama keluarga kami dan tetap berada di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Saudara, untuk persembahan Bapak Ibu Saudara bisa transfer melalui nomor rekening yang disediakan. Bisa melihat di layar ini dan langsung transfer dengan cara yang sudah dianjurkan. Ke nomor bendahara baik OVO maupun rekening BCA. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk minggu depan kita masih tetap mengadakan ibadah secara online seperti ini sampai tunggu pemberitahuan dari pemerintah dan juga pimpinan pusat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berkumpul dengan keluarga, ajak anak-anak, ajak istri semakin dekat dengan Tuhan, bersekutu, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbagi firman Tuhan, menjadi gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Arahkan hati kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Kalau mau berdiri di tempat, silahkan saudara berdiri dan dengarkan firman Tuhan. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang telah disampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia, maka segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah dimanapun engkau berada, diberkatilah buah kandungan hasil usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pada waktu engkau keluar, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Tuhan akan memberikan kemenangan kepadamu. Tuhan menjauhkan engkau dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, tipu muslihat iblis, dan dari segala malapetaka. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini dan kau lakukan dengan setia. Karena itu jadilah pelaku firman-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu di rumah masing-masing. Amin. Di rumah aja.